Selamat pagi Pak. Selamat pagi. Ya, apa kabar hari ini? Baik, luar biasa. Luar biasa. Yang pertama terima kasih karena kesempatan ini Bapak boleh meluangkan waktu untuk saya melakukan wawancara. Bapak memberikan pengalaman, berbagi kepada saya bagaimana cara Bapak dalam mengambil keputusan. Dan ini merupakan tugas demonstrasi kontekstual sebagai tugas saya sebagai calon guru penggerak Angkatan 8 Kota Tomohon. Sukses. Oke, terima kasih Pak. Baik Pak, kita mulaikan saja. Yang pertama, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Dilema etika, bujukan moral. Iya. Jadi kalau moral itu tentang pengetahuan baik dan buruk, sebuah tingkah laku. Kalau etika, tindakan. Iya. Jadi sebenarnya hubungannya mirip, etika ke moral mirip. Oke. Jadi dalam dilema etika ada 4 paradigma. Yang pertama itu individu lawan kelompok. Kemudian yang kedua keadilan lawan rasa kasihan. Yang ketiga kebenaran lawan kesetiaan. Dan yang keempat jangka pendek melawan jangka panjang. Nah, menurut Bapak bagaimana tentang hal itu? Memang agak susah ya. Individu lawan kelompok. Individu bersama kelompok, individu itu belum tentu benar, belum tentu salah. Juga kelompok belum tentu benar, belum tentu salah. Jadi pengambilan untuk kepentingan itu berdasarkan identifikasi baik buruknya sebuah masalah yang ada, pendapat kelompok maupun pendapat individu. Kalau berkaitan dengan kebenaran, keadilan lawan rasa bersalah, menurut Bapak seperti apa? Keadilan dan rasa bersalah. Iya. Keadilan itu dan rasa bersalah ya itu berarti sudah ada hubungannya dengan seseorang atau kelompok, individu atau kelompok. Kalau kelompok dan individu pasti akan rasa bersalah kalau mengambil keputusan tidak mengikuti keinginan individu atau kelompok. Tetapi ketika mengikuti keinginan individu maupun kelompok bisa saja mengorbankan keadilan atau keadilan. Jadi dua-duanya itu yang paling pokok itu mana orang mengambil sebuah tindakan yang lebih baik. Orang bisa mengorbankan individu ataupun kelompok, tetap mengikuti sebuah keadilan. Oke Bapak, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Ya memang itu sering ditemui sebuah masukan atau pendapat dari teman-teman, dua pendapat yang sama, dua pendapat yang mempunyai keuntungan yang sama, tetapi bagaimana cara pengambilannya ya paling banyak identifikasi apa yang menjadi masukan pendapat yang masing-masing mempunyai rasa keuntungan yang sama, tetap orang identifikasi ya termasuk identifikasi kira-kira keuntungan dan kelemahan masing-masing ide dari dua ide yang ada, tetap identifikasi. Mana ketika orang identifikasi sebuah usulan atau masalah, tentulah orang pilih mana kelemahan yang lebih sedikit, orang ikut itu dengan cara orang mengambil data real, data-data yang bisa mendukung untuk pengambilan keputusan. Oke. Jadi lebih ke bagaimana melihat dampaknya ya? Iya. Oke. Dampak yang akan terjadi ketika
eh, keputusan itu diambil. Oke. Nah, selanjutnya Bapak, langkah-langkah atau prosedur seperti apa nih yang biasa Bapak lakukan selama ini dalam mengambil keputusan tentunya? Ya, itu yang tadi itu yang identifikasi harus ada identifikasi, bukan secara saya ke sekolah langsung ambil sebuah langkah caranya begini, tetap identifikasi kasus, identifikasi masalah, supaya ketika orang mengambil sebuah langkah yang diambil itu langkah yang terbaik. Oke. Nah, Bapak, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika itu? Pengambilan keputusan yang ya seperti tadi itu, orang tidak boleh mengambil keputusan secara pribadi, tetap lebih mengutamakan sebuah kepentingan organisasi, apalagi kalau ini sekolah, kepentingan masyarakat, kepentingan anak didik, kepentingan kita semua itu harus diambil. Identifikasilah, tidak boleh orang menganggap bahwa saya seorang pemimpin maka harus ikut pemimpin atau mesti ikut guru. Tidak, orang harus melihat apa yang terbaik, melibatkan semua stakeholder yang bisa orang ambil untuk langkah yang lebih baik. Oke. Nah, Bapak, pertanyaan selanjutnya. Nah, tentu dalam pengambilan keputusan ada tantangan-tantangan yang dihadapi. Nah, menurut Bapak berdasarkan pengalaman, tantangan apa yang biasanya itu ada dalam pengambilan keputusan yang Bapak alami? Ya, memang kalau tantangan dalam sebuah pengambilan keputusan itu pasti ada, terutama ide yang berbeda itu. Ketika ada kelompok yang mempunyai pendapat dengan menurut mereka baik, tapi ternyata mengambil keputusan dengan pendapat yang lain, tantangan itu pasti ada, baik tantangan intern, tantangan dari luar. Tetapi tantangan itu orang mesti orang mesti juga terima sebagai ukuran untuk pengambilan keputusan. Baik sekali. Oke Bapak, nah dalam pengambilan keputusan biasanya apakah Bapak punya jadwal tertentu dalam penyelesaian kasus dilema etika, atau Bapak langsung menyelesaikan di tempat, atau mungkin Bapak punya jadwal untuk menyelesaikannya, ada bentuk atau prosedur yang seperti apa yang biasanya Bapak jalankan? Ya, kalau bicara penjadwalan ya mungkin situasional dalam arti kasus apa yang ada, apakah ini kasus yang boleh diselesaikan di tempat, berarti orang harus selesaikan di tempat. Tapi kalau kasus yang mempunyai harus punya langkah-langkah tertentu, berarti ada tahapan untuk penyelesaian kasus. Yang jelas itu pengambilan keputusan untuk langkah yang diambil itu termasuk situasional. Ya, jadi melihat mana yang harus diselesaikan ya berdasarkan situasi. Oke. Nah, Bapak, adakah faktor atau mungkin seseorang yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam mengambil keputusan terhadap kasus-kasus dilema etika? Kalau dipengaruhi oleh orang lain, saya lebih condong untuk pengambilan keputusan itu bukan berarti tidak menghargai orang, bukan tidak menghargai seseorang, tapi kalau dipengaruhi penuh oleh seseorang itu tidak akan salah dalam pengambilan keputusan. Jadi pengambilan keputusan itu berdasarkan sebuah hal-hal yang baik, berdasarkan analisa untuk ditetapkan sebuah langkah yang harus diambil. Jadi tidak dipengaruhi oleh seseorang, walaupun pendapat orang itu terus dengar dan hargai untuk menjadi sebuah pembanding. Iya. Pertanyaan terakhir ya Bapak. Ya, dari semua hal yang sudah Bapak sampaikan, apa nih yang menjadi pembelajaran yang dipetik dari pengalaman yang sudah Bapak lalui dalam mengambil keputusan dilema etika ini?
Kalau bicara pengalaman, ya memang ada pengalaman. Untuk ke arah yang lebih baik, orang harus dengar, orang harus melihat. Kelemahan itu pun orang harus jadikan pembelajaran. Dan keputusan yang diambil tetap harus ada evaluasi untuk arah yang lebih baik, ke arah yang lebih baik. Oke, untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Semakin berkembanglah, semakin lebih baiklah sebuah organisasi, katakanlah untuk sekolah, semakin berkembang. Kalau orang tidak mengukur atau tidak mengevaluasi sesuatu yang pernah orang lewati, maka orang susah berkembang. Orang harus selalu mengevaluasi setiap langkah yang diambil. Ya, berefleksi ya Pak ya. Berefleksi ya, benar. Oke, baik. Pertanyaan sudah selesai. Masih ingin berbincang-bincang dengan Bapak nanti, mungkin di kesempatan yang lain. Oke, ya. Saya sangat merindukan juga Bapak berbagi pengalaman dengan saya, dan terima kasih sekali lagi Bapak sudah meluangkan waktu untuk wawancara kali ini. Sekali lagi terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Sukses usahanya, semoga berhasil. Terima kasih Pak. Ya. Selamat siang Pak Kep. Selamat siang juga. Perkenalkan, saya Jessica Runtualian selaku calon guru penggerak angkatan 8 Kota Tomohon. Jadi saya meminta izin hari ini saya mau mewawancarai Bapak sebagai salah satu juga tugas saya dalam melengkapi tugas demonstrasi kontekstual di calon guru penggerak ini. Jadi yang pertama, terima kasih kesempatan karena boleh meluangkan waktu untuk saya melaksanakan wawancara di siang hari ini. Apa kabar Pak Kep? Sehat. Sehat luar biasa ya, puji Tuhan. Baik, sekarang saya akan melaksanakan wawancara. Kita mulai dengan pertanyaan yang pertama Pak Kep. Jadi selama ini bagaimana Pak Kepsek dalam mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Kalau menyangkut identifikasi tentang dilema etika ataupun bujukan moral yang menyangkut personal atau siapa-siapa yang nantinya akan terpengaruh ketika keputusan diambil, apakah mengatasi masalah atau mengatasi masalah pada seseorang atau hanya menambah masalah. Ya, kira-kira itu. Oke. Nah, jadi Bapak dalam menjalankan keputusan di sekolah sebagai kepala sekolah, bagaimana Pak Kepala Sekolah menjalankan atau mengambil keputusan ketika ada dua kasus, misalkan ada kasus, kemudian dua-duanya mempunyai nilai kebajikan atau nilai kebenaran yang sama? Ya, untuk pertanyaan ini ya tentunya pertama mempertimbangkan keduanya, karena memang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kewajiban, termasuk sisi positifnya dan sisi negatifnya. Jadi mempertimbangkan, kalau di bisnis atau apa, untung rugi, dampak. Jadi, ya begitu. Untung rugi, dampaknya positif dan negatifnya. Jadi kira-kira itu. Oke, jadi mempertimbangkan kembali kira-kira apa nih yang menjadi dampak positifnya, dampak negatifnya ke depan, begitu ya. Nah, tentu dalam mengambil keputusan ada langkah-langkah yang Bapak laksanakan. Jadi biasanya langkah-langkah atau prosedur yang seperti apa yang Pak Kepala Sekolah lakukan selama ini? Kalau menyangkut langkah-langkah, pertama mencari tahu apa sebenarnya masalah yang terjadi. Jadi mengetahui atau mencari tahu dari berbagai informasi. Jadi bukan hanya satu informasi, tapi berbagai informasi. Jadi fakta-fakta apa yang terjadi. Kemudian mengetahui siapa-siapa yang ada dalam lingkup
menyangkut dilema etika ini. Selanjutnya mungkin menyusun strategi. Ya, kira-kira itu. Jadi seperti mengidentifikasi, mencari fakta, kemudian menentukan siapa yang terlibat di dalamnya, Siapa, kemudian baru menentukan strategi yang tepat seperti yang itu. tepat bagaimana untuk Oke. mengambil keputusan ini. Oke. Nah, Pak Kep, tentu mengambil keputusan apa sih yang membuat Bapak menganggap bahwa keputusan itu efektif untuk diambil? Tentunya semua keputusan mesti efektif, Ya, dirasa tepat begitu. dirasa tepat untuk kira-kira tindak lanjutnya. Oke. Jadi seperti masalah apa yang terjadi, Ya. ya, seperti tadi juga masalah apa, kemudian latar belakang mengapa ada masalah, Oh ya. kemudian yang ketiga siapa-siapa yang terlibat dalam masalah tersebut, kemudian masukan-masukan pendapat dari orang-orang yang bisa, katakanlah bisa dipercaya, yang bisa informasi yang positif untuk mengatasi masalah tersebut. Kemudian mempertimbangkan masukan-masukan atau menyaring kira-kira mana yang tepat boleh diputuskan di situ. Kemudian mengambil keputusan. Ya. Nah, ketika mengambil keputusan sudah jadi melalui informasi-informasi ini diambil keputusan, tapi bukan cuma sampai diambil keputusan, Ya. tapi mengevaluasi atau semacam refleksi Ya. tentang hasil keputusan ini apakah tepat atau masih kurang tepat. Ya, demikian. Oke. Nah, tentu Pak Kep dalam mengambil keputusan ada saja tantangan yang terjadi. Nah, kira-kira hal-hal apa sih yang merupakan tantangan-tantangan dalam mengambil keputusan? Ya, semestinya tantangan itu ya banyak, Iya. tapi kira-kira mungkin yang saya mungkin rasakan ketika mengambil keputusan ada saja rasa kasihan tapi pada personal yang ada, kemudian mungkin ada perasaan takut gagal dalam mengambil keputusan. Ketika mengambil keputusan jangan sampai hanya menambah masalah, tidak mengatasi masalah tapi hanya menambah masalah. Jadi Iya. seperti itu. Oke. Nah, dalam pengambilan keputusan, apakah Pak Kepala Sekolah punya jadwal tertentu? Atau mungkin ketika ada masalah langsung diselesaikan? Atau memang harus mengikuti prosedur atau ada prosedur dalam mengambil keputusan? Kalau menurut saya tentang langkah-langkah atau prosedurnya, pertama dalam penyelesaian suatu masalah, jadi sebenarnya apalagi tentang dilema etika ini atau secara umum saya ambil penyelesaian masalah ada 3. Iya. Yang pertama perlu penyelesaian secepatnya, arti dalam waktu jangka pendek. Kemudian yang kedua penyelesaian waktu yang lama, jadi memerlukan waktu yang panjang untuk penyelesaian suatu masalah atau dilema etika ini. Kemudian yang ketiga tidak perlu diselesaikan atau tidak ada keputusan baik cepat atau lama. Jadi selesai dengan sendirinya, artinya selesai dengan sendirinya. Jadi ketika ada masalah melihat tidak perlu diselesaikan, nanti selesai sendiri begitu. Kemudian tentu dalam penyelesaian masalah ini menyesuaikan waktu dan waktu sesuai situasi dan kondisi.
jadi mencari momen yang tepat. Karena kalau momen yang tidak tepat ketika kita menyelesaikan suatu masalah atau apa, pasti tidak akan selesai dengan baik. Tapi ketika momen ada, momen situasi yang baik, pasti penyelesaian masalah itu dapat dengan baik pula selesai. Ya, kira-kira itu. Jadi tergantung masalahnya juga ya Pak ya, dan situasi dan kondisi yang ada. Nah Pak Kep, dari masalah itu adakah mungkin seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu dalam mengambil keputusan terhadap kasus-kasus dilema etika? Ya tentunya ada. Karena penyelesaian masalah bukan hanya diselesaikan menggunakan pikiran sendiri atau diselesaikan dengan sedengan sendiri, tapi ada tentu selain hikmat dari Tuhan, ada mungkin teman-teman baik Kepsek ataupun teman-teman guru, karena ini yang ada di sekolah, tentu teman-teman baik kepala sekolah yang lain maupun guru-guru yang ada di sekolah ataupun guru-guru yang lain, bahkan orang-orang yang mungkin berpengalaman pernah menyelesaikan suatu masalah yang sama, tentu sesuai masalah yang ada, tentu melalui sharing-sharing. Kira-kira apa masalah ini diselesaikan dengan cara bagaimana, jadi seperti itu. Oke. Pertanyaan terakhir Pak Kep. Nah, dari semua hal yang sudah Pak Kep sampaikan, pembelajaran apa yang dapat dipetik dari pengalaman Bapak ketika mengambil keputusan dilema etika ini? Untuk ini, dalam pengambilan keputusan dalam hal ini dilema etika, yang diambil pelajaran di sini harus bijak. Yang pertama bijak dan bertanggung jawab atas keputusan yang diambil. Kira-kira demikian. Terima kasih. Iya. Terima kasih Pak Kep untuk waktu ini, sangat menginspirasi saya. Semoga kelak nanti juga saya dalam mengambil keputusan bisa juga mencontoh dari Pak Kepala Sekolah dalam mengambil keputusan. Sekali lagi terima kasih Pak Kep untuk waktu dan momen ini. Tuhan Yesus memberkati. Ya. Selamat sore Bu Kep. Selamat sore. Apa kabar hari ini? Ya, luar biasa. Luar biasa. Perkenalkan, saya Jessica Runtualian. Ada tugas demonstrasi kontekstual, akan mewawancarai beberapa kepala sekolah dalam pengambilan keputusan. Dan ini merupakan tugas saya sebagai calon guru penggerak Angkatan 8 Kota Tomohon. Ya. Oke Bu, bisa kita mulai? Bisa. Oke. Ya, Bu Kep. Nah, selama ini bagaimana Bu Kep dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Oke, makasih karena diberi kesempatan untuk menjadi salah satu dari kepala sekolah yang diwawancarai oleh calon guru penggerak di Angkatan 8 Kota Tomohon. Jadi dari pertanyaan yang telah diajukan, memang kami di sekolah kami menemukan ada beberapa yang bisa dikatakan sebagai bagian dari atau contoh yang kami hadapi yang termasuk dalam dilema etika. Jadi kami mengidentifikasi itu termasuk sebagai dilema etika karena melihat akan situasi yang terjadi di sekolah. Dan pada beberapa waktu yang lalu, pada kegiatan penerimaan siswa baru atau PPDB, kami menemukan salah satu contoh
yang termasuk dalam dilema etika, di mana 1 atau 2 siswa kami temukan ada termasuk pada siswa yang berkebutuhan khusus menurut penilaian kami. Tapi di saat itulah kami menemukan berbagai masalah yang muncul karena salah satu siswa tersebut, di mana ada muncul beberapa pertanyaan baik saya sebagai kepala sekolah maupun beberapa guru. Apakah siswa tersebut akan kami terima? Apakah siswa tersebut tidak akan mempengaruhi kualitas belajar dari teman-teman bila kami terima? Apakah siswa tersebut bisa mengikuti cara belajar dari siswa normal? Begitu juga apakah siswa tersebut bisa menjadi bagian dari keluarga di sekolah kami, karena melihat kondisi dari siswa tersebut. Itu yang menjadi dilema atau menjadi pertanyaan kami sebagai kepala sekolah maupun guru-guru waktu penerimaan. Itu dari data-data yang telah kami peroleh dari beberapa pihak, baik kepala sekolah atau pimpinan di TK tempatnya menempuh ilmu waktu PAUD dan TK, kami mendapat informasi, maupun pihak-pihak keluarga juga. Kami menemukan berbagai persoalan bahwa anak tersebut tentunya akan menghadapi berbagai masalah dari pergaulan maupun lingkungan sekitar, terlebih di sekolah. Ini yang kami identifikasi sebagai awal bahwa anak tersebut dari gerak-geriknya menunjukkan anak tersebut termasuk dalam anak yang berkebutuhan khusus. Ini yang kami identifikasi dari data-data yang masuk pada kami, yang menjadi persoalan atau dilema kami di saat penerimaan siswa baru tersebut. Oke. Nah, jadi Bu Cap, dalam menjalankan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada kepentingan yang sama-sama besar seperti kasus tadi, bagaimana Bu Cap menjalankan pengambilan keputusan itu? Oke, terima kasih. Jadi dari data-data yang kami peroleh dari berbagai pihak, maka kami harus menentukan atau mengambil keputusan apakah anak tersebut akan kami terima, karena anak tersebut berkebutuhan khusus, sedangkan kami sekolah dasar, tapi ada memang aturan yang mengatakan atau menjelaskan bahwa sekolah negeri harus menerima anak yang berkebutuhan khusus. Jadi yang kami ambil berkonsultasi dengan teman-teman guru, juga kami konsultasi dengan salah satu dosen yang memang berkecimpung di anak yang berkebutuhan khusus, dan juga guru-guru yang memang memiliki keahlian dengan anak yang berkebutuhan khusus. Dari masukan guru-guru, dosen, maupun beberapa pihak yang kami konsultasi untuk masalah ini, dan juga melihat kondisi anak, kami menerima anak tersebut sebagai bagian dari keluarga besar sekolah yang saya pimpin. Jadi itu dari hal-hal tersebut yang kami mengambil keputusan bahwa anak tersebut harus kami dampingi dalam proses pembelajaran, dan juga memang setelah berkonsultasi dengan keluarga, orang tua, mereka sangat mengharapkan agar supaya anak tersebut bisa kami terima dengan melihat kondisi keluarga dari si anak. Juga guru-guru juga setelah berbincang-bincang, kami mengambil keputusan bahwa lebih baik anak tersebut bersama-sama dengan kami.
mendapat bimbingan dari guru-guru yang ada di sekolah kami. Jadi bisa disimpulkan dalam mengambil keputusan tetap selalu bekerja sama ya, Bu Cap. Iya. Semua pihak yang terkait dengan anak tersebut harus, terlebih juga komite. Komite sekolah, ketua komite sempat bercakap-cakap dengan kami dan memberi masukan. Masukan dari ketua komite juga sangat mendukung. Jadi saya mengambil keputusan menerima Murid tersebut. Anak. Oke. Nah, jadi Bu Cap, dari pengambilan keputusan, langkah-langkah atau prosedur yang biasanya Bu Cap lakukan ini selama ini seperti apa? Prosedurnya ya, karena ini masalah waktu PPDB, jadi prosedurnya seperti penerimaan siswa dengan orang tua berkunjung ke sekolah, kepala sekolah dan guru-guru memberikan arahan pada orang tua harus begini-begini untuk mengikuti aturan. Jadi kami tidak membedakan itu siswa berkebutuhan khusus itu dengan anak-anak yang lain. Jadi tidak, dalam proses dari awal sampai sekarang tidak ada perbedaan antara yang berkebutuhan khusus dengan anak yang normal lainnya. Itu yang kami lakukan, dan juga kami membiasakan langkah-langkah yang kami lakukan adalah kami membiasakan anak tersebut untuk bergaul, beradaptasi dengan lingkungan yang ada di sekolah, terlebih teman dekat, sehingga tidak ada perbedaan antara anak yang berkebutuhan khusus dengan anak normal. Tapi di akhir-akhir ini kami telah mengambil langkah untuk dalam proses pembelajaran anak tersebut ada waktu tertentu yang membiarkan anak itu agar supaya dia tidak terlalu, ya mau dikatakan stres atau bagaimana, karena mengikuti proses pembelajaran dengan anak normal kan beda. Jadi untuk sekarang kegiatan pembelajaran dari anak yang berkebutuhan khusus itu sekitaran 2 jam. 2 jam, kalau anak tersebut sudah bosan, dibiarkan mengikuti apa yang dia mau. Itu langkah-langkah yang kami ambil. Oke, mantap sekali ya Cap ya. Selanjutnya, hal-hal apa saja nih yang selama ini Capsek anggap sudah efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Oke, terima kasih. Jadi hal-hal yang kami lakukan yang menurut kami sudah tepat adalah contoh, karena dari awal berbicara tentang anak yang berkebutuhan khusus, jadi contoh atau hal-hal yang kami lakukan itu pengawasan. Dari pengawasan kepada anak-anak, kami lebih khusus ke anak tersebut. Jadi guru kelas juga memang lebih, kalau anak-anak yang lain diawasi seperti biasa anak normal, tapi untuk anak tersebut kami melakukan pengawasan yang lebih ketat karena demi keamanan juga anak tersebut, sehingga anak ini tidak akan merasa terlalu, karena perbedaan antara anak normal dan anak yang berkebutuhan khusus ini, jangan sampai anak ini merasa tertekan. Jadi kami mengawasi anak dengan tidak dalam tekanan. Jadi guru kelas memberikan pengawasan dengan kasih sayang, dengan perhatian yang khusus. Begitu juga dengan guru-guru yang lain, sehingga anak ini merasa betah dalam proses pembelajaran. Sampai saat ini memang kami menemukan anak ini agak mulai ada perubahan dari tingkah laku, dari cara belajar, dari cara bertingkah. Anak itu agak memang belum terlalu ada perubahan, tapi sudah sangat mempengaruhi pribadi dari itu anak tersebut. Begitu juga dengan lingkungan temannya. Dari beberapa waktu pengamatan kami, dia sudah mulai beradaptasi lah dengan situasi di sekolah kami.
Nah, itu yang hal-hal yang kami temukan. Dan juga selain itu datang dari orang tua. Yang kami temukan dari orang tua, mereka merasa sangat senang dengan apa yang anak alami sampai saat ini. Itu yang kami temukan di sekolah kami. Oke. Nah, Cap, selain kasus-kasus dari anak tadi, pasti pernah mengalami kasus-kasus yang lain juga ya. Nah, kira-kira nih, dalam pengambilan keputusan tentu ada tantangan-tantangannya. Nah, hal-hal apa saja yang menjadi tantangan selama ini selama Cap menjabat sebagai kepala sekolah dalam mengambil keputusan? Oke. Tantangan, kalau dilihat pengalaman saya, kebetulan baru hampir 2 tahun menjabat kepala sekolah, jadi masih termasuk kalau dilihat waktu masih sedikitlah pengalaman sebagai seorang kepala sekolah. Dan yang menjadi tantangan ini memang karena kebetulan di sekolah kami ada guru yang senior dilihat dari pengalaman kerja, juga dilihat dari umur. Itu jadi salah satu tantangan dalam mengambil keputusan. Ada rasa saya sebagai kepala sekolah ada rasa masih ada senior, jadi ada rasa segan lah, jangan sampai keputusan yang saya ambil ini bertentangan dengan senior. Itu yang salah satu tantangan saya. Begitu juga selain itu tantangan yang saya hadapi, situasi kondisi sekolah yang memang menurut saya tidak terlalu kondusif untuk dilihat dari lokasi. Jadi tantangan saya untuk mengambil keputusan ini, keputusan dilema yang dihadapi selain mengenai anak berkebutuhan khusus, itu kondisi lingkungan di sekolah kami yang memang agak sulit karena kebetulan lingkungan sekolah kami yang sedikit jauh dari pemukiman, sehingga ada beberapa hal setiap saya mengambil keputusan harus mempertimbangkan apakah orang tua akan menerima keputusan yang saya ambil, apakah pihak-pihak tertentu akan setuju dengan keputusan yang saya ambil. Itu yang menjadi tantangan saya selama mengambil keputusan sebagai seorang kepala sekolah. Itulah beberapa. Oke. Nah, Cap, dalam selain kasus yang sudah Cap paparkan tadi, tentu ada langkah-langkah lain. Misalkan ada kasus-kasus yang lain. Nah, langkah-langkah apa yang Capsek ambil untuk mengatasi kasus-kasus tersebut? Jadi kalau selain itu masalah yang tadi, memang ada beberapa permasalahan yang kami hadapi, dan sampai sejauh ini saya bisa selesaikan untuk mengambil keputusan yang tepat. Nah, cara yang saya lakukan salah satunya adalah karena di sekolah kami ada senior. Nah, salah satu teman guru menjadi yang senior ini menjadi tempat saya untuk berkomunikasi atau berkonsultasi karena pengalamannya itu, sehingga dari beliaulah saya mengambil keputusan apa yang terbaik yang harus saya lakukan. Jadi teman kerja juga menjadi salah satu tempat saya untuk berkonsultasi dalam mengambil keputusan. Selain itu, langkah yang saya ambil juga selain dari permasalahan ini, beberapa permasalahan yang saya temukan adalah sharinglah dengan teman sekerja yang bisa memberikan masukan, cara yang terbaik yang bisa saya lakukan. Tapi sampai saat ini, di saat saya mengambil keputusan, baik itu permasalahan bagi guru atau masalah anak didik, sejauh ini guru-guru bisa menerima
yang penting menurut mereka itu merupakan keputusan yang bisa untuk memajukan sekolah kami. Oke. Nah, Bu Kep, tentu kalau menyelesaikan masalah mungkin ada masalah yang jangka pendek dan sebagainya. Nah, apakah dari Bu Kepsek ada jadwal dalam menyelesaikan kasus dilema etika? Apakah ada masalah langsung diselesaikan atau punya jadwal atau prosedur yang untuk menyelesaikan masalah itu? Kalau untuk masalah mengenai peserta didik, biasanya bila ada permasalahan yang muncul, kami selesaikan pada saat itu juga, supaya tidak berkelanjutan. Tapi kalau mengenai masalah guru, biasanya saya memberi waktu. Ada waktu tertentu seperti rapat, saat itulah saya menyelesaikan akan masalah yang terjadi di sekolah kami. Oke. Nah, jadi berkaitan dengan tadi, apakah ada seseorang atau faktor-faktor yang selama ini membantu Ibu Kepsek dalam mengambil keputusan? Oke, faktor yang mendukung atau yang membantu saya seperti tadi saya jelaskan, salah satunya yaitu sharing dengan teman. Terlebih teman yang senior yang memang sudah cukup berpengalaman untuk sekedar tanya jawab, bagusnya untuk ambil keputusan ini harusnya bagaimana, supaya keputusan yang diambil itu tidak akan mengecewakan beberapa pihak. Jadi itu salah satu cara yang saya ambil, yaitu konsultasi atau sharing dengan teman sekerja yang lebih senior. Oke, jadi sharing dengan teman ya. Iya. Bu Kep. Oke. Nah, Bu Kep, ini pertanyaan terakhir dari semua yang sudah Bu Kep sampaikan. Pembelajaran apa yang bisa dipetik dari pengalaman dalam mengambil keputusan dilema etika ini? Oke. Jadi dari pengalaman contoh-contoh yang saya hadapi yang terjadi di sekolah saya itu, ternyata dari yang saya hadapi itu saya harus punya nilai setidaknya ada norma-norma yang berlaku dalam lingkungan sekolah kami yang harus kami terapkan agar supaya atau norma atau aturan yang harus kami terapkan di sekolah kami agar supaya hal-hal yang kami temukan seperti dilema atau permasalahan yang muncul di sekolah kami bisa atasi dengan ada rasa kemanusiaan lah, tanpa memikirkan siapa dia atau bagaimana dia. Itu yang harus kami perhatikan agar supaya ada kerjasama dari kami sebagai bagian dari keluarga di sekolah kami, ada muncul kerjasama yang mempererat keluarga besar yang ada di lingkungan sekolah kami. Dari hal tersebut sehingga apa yang diharapkan, apa yang dicita-citakan oleh kami sebagai guru-guru maupun kepala sekolah dan beberapa pihak yang terkait itu akan nampak dalam kegiatan kami sehari-hari. Oke, wah sangat menginspirasi sekali. Kiranya wawancara ini juga menambah pengetahuan bagi saya, pengalaman juga kelak nanti dalam mengambil keputusan harus seperti apa. Oke Kep, terima kasih untuk waktu dan kesempatan ini. Maaf sudah mengganggu jamnya. Sekali lagi terima kasih untuk kesempatan ini dan sangat berharap di kesempatan yang lain bisa saling juga berdiskusi, sharing pengalaman. Sangat-sangat membutuhkan juga, saya sangat membutuhkan untuk kedepannya di masa yang akan datang. Sekali lagi terima kasih Bu Kep dan Tuhan Yesus memberkati.